Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali hadirin jemaah dan para pemirsa yang selalu setia menyaksikan channel Buya Pasaman Timur dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Waliyuddin yang pada malam kesempatan kali ini kita bersama menyaksikan mujakarah bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Pertama-tama kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah walaupun banyak kegiatan Buya masih bisa sempat bermujakarah. Amin. Pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Dzikir Marifatullah. Apabila ada sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, apabila ada keinginan lebih memperdalam lagi kajian-kajian terutama yang berhubungan dengan amal dan ibadah, bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di depan channel YouTube kami. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang akan disampaikan pada kali ini, mujakarah mengenai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Bu ya, dari pertayangan ini banyak sekali sambutan dari jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau permohonan-permohonan untuk dikaji mengenai hal hakikat sholat. Ya. Kalau saya simak, memang sekarang ini jarang orang mau menyampaikan hakikat sholat itu sebenarnya seperti apa. Padahal yang pertama kali akan dipertanyakan itulah amal sholat. Sejauh mana kebenarannya itu yang akan dilihat oleh Allah. Kaji diri yang banyaknya ditayangkan sampai capek mencari diri, akhirnya sholat pun tidak Bu ya. Dan pada kesempatan kali ini itu yang ingin saya pertanyakan kepada Buya. Jadi hakikat sholat ini sebenarnya seperti apa Bu ya? Dalam batasan-batasan hakikatnya ini Bu ya. Karena insya Allah saya akan coba bermujakarah Buya setelah hakikat ini, kelanjutannya tarikatnya marifatnya. Namun untuk kali ini saya mohon penjelasan Buya, sebenarnya batasan hakikat sholat itu seperti apa? Mohon petunjuknya Buya. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Ini batasan hakikat ya. Insyaallah Buya. Nah, kalau batasan hakikat berarti batasan makna. Ya. Nanti tarekatnya batasan jalan, baru ma'rifatnya batasan tujuan. Jadi kita sekarang mentadabur mengenai batasan hakikat, insyaallah. Jadi seperti yang kita ketahui, kita harus tahu dulu judul sholat ini. Judulnya ada 5. Ada subuh, isya, lohor, ashar, maghrib. Nah, sholat ini terbagi 2. Ada perbuatan zahir dan ada perbuatan batin. Terus dalam sebutan ada ifa'alus sholah dan ada ikhamatis sholah. Kalau ifa'alus sholah itu adalah perbuatan yang dilakukan amaliyahnya oleh jasad. Yang kedua ikhamatis sholah, yang dilakukan oleh rohani. Nah, marhalah fil jazadiyah pada sholat, amal dohir,
dan marhalah mukharabah bagi rohani. Nah, persoalannya sekarang, kalau kita sudah mengerti hakikatnya, berarti sholat itu memang hakikat. Nah, sholat itu memang hakikat. Arti hakikat itu apa? Marhalah mukharabah wa ibadihi fi ruhaniyah. Jadi sholat ini dikatakan sebuah amal rohani yang dilakukan oleh rohani. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin berwawasan harus paham dari azannya dulu. Nah, tapi karena malam ini kita membahas hakikat, berarti kita membahas perbuatan. Ya. Pertama kita bahas hakikat dari ayat. Nah, hakikat dari ayat yang dibaca dalam sholat itu bukanlah hakikat ayat. Nah, yaitu hakikat ayat itu adalah kauliyah. Nah, makanya syarat sah sholat itu adalah syarat wahyu sebetulnya. Fikli, khawli, kholbi. Kalau fikli, khawli, kolbi itu adalah wahyu kudus yang diturunkan dari qudsi Allah kepada Muhammad. Makanya sholat ini turunnya ke Muhammad. Oh ya. Jadi kalau kita tahu fikli, khawli, kolbi ini adalah satu perbuatan dan suatu perkataan dan satu keputusan atau tempatnya itu yang telah dihalalkan. Maka kita wajib mencari fiklinya. Apa fikli? Perbuatan. Insyaallah. Dan wajib mendapatkan kauli. Kalau membaca ayat bukan kauli. Nah, menjadi kauli di dalam sholat setelah kita tahu makna hakikatnya tadi. Itu nilai sholat kita, nilai ayat itu kalamullahnya sudah kauli. Nah, setelah kita tahu kodrat sholat ini, nah, apa yang kita bersihkan di wudhu, bahwa yang berdiri itu kita sudah tahu tempatnya. Kalau dikatakan Allah qalbi, bukanlah hati halus. Tapi qalbi itu adalah salah satu alam tanizil khadim, tempat sukun, tempat wujud usul yang pertama. Makanya sholat itu ada usoli. Karena yang dituntut asalnya diri. Jadi kalau orang baca usoli tapi tidak dia melihat ke asal dirinya, ke dalam hati halusnya atau qalbi tadi, maka niatnya nggak sampai sama Allah. Gitu. Itu ya, dia. Itu di awal sholat di usoli ya, Bu ya. Ya, usoli. Jadi hakikat dari usoli. Lalu dari gerakan-gerakan itu sendiri, Bu ya. Kalau yang saya pernah lihat, kebanyakan mengartikan gerakan sholat ini ke alam, Bu ya. Maksudnya untuk kesehatan, untuk apa. Tapi saya ingin lebih paham lagi gerakan-pergerakan makna dari hakikat pergerakan-gerakan itu. Iya, makanya. Jadi kita mulai dari wudhu ya. Ya, insyaallah. Nah, ini hakikat ya. Kita mulai dari wudhu. Kenapa wudhu ini 3 kali? Itu banyak orang yang nggak mau tahu. Iya, benar, Bu. Nah, kenapa 3 kali? Dan apa kodrat air yang tempat kita ambil berwuduk tadi? Jadi kalau kita tidak mau tahu tentang itu berarti tidak hakikat dong. Iya. Betul tidak? Betul. Inilah kaji bismillah akan berkembang lagi. Salah. Punya kekuasaan. Yang diharapkan Allah datang itu adalah tubuh fanafilah. Ya. Menghadap ke alam bakopilah. Dan menyembah Allah bersifat billah. Itu yang dikatakan hakikat. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus berhakikat dari wudhu. Kenapa 3 kali? Makanya kalau kita sudah mau berhakikat, modalnya adalah kauli. Kauli itu munajat. Apa munajatnya? Dan apa jenis air yang tempat kita berwudhu? Kalau kita tidak sampaikan munajatnya, maka Allah biarkan aja air itu. Jadi akhirnya wudhu kita istinja.
bukan taharoh. Iya, iya. Ibadah